Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama channel Widya Sempang. Tentunya channel yang membahas tentang budidaya ikan air tawar. Oke, dan kali ini topik yang akan kita bahas, bagaimana caranya kita untung besar di pembenihan ikan lele. Terus pengeluaran yang paling besar untuk biaya di pembenihan itu perawatan yang seperti apa? Oke, simak terus videonya. Nah, ini dia teman-teman yang saya maksud. Untuk kita mencari untung besar di pembenihan ikan lele, apakah di perawatan induk atau gimana? Kalau menurut saya, biaya yang paling besar untuk pengeluaran di pembenihan ikan lele itu di biaya di cacing sutra, karena ini memang kunci utama pembenihan. Jika tidak ada cacing sutra, kemungkinan untuk berhasil itu presentasenya gak banyak. Ada sih pakan lain selain cacing sutra untuk larva itu, seperti kutu air dan kuning telur, tapi itu menurut saya kurang maksimal hasilnya. Yang paling maksimal ya ini cacing sutra. Kenapa saya bilang cacing sutra termasuk biaya yang paling mahal untuk pembenihan ikan lele? Di sini aja untuk cacing sutra per gelas 15.000 di sini kalau beli. Kalau kita hitungan gayung itu sekitar 75.000. Kalau literan itu 1 liter 60.000. Kondisi larva padat paling enggak itu satu induk keluar 50.000, itu bisa habis 6 gayung, atau kita kalau jadikan gelas itu sekitar 36 gelas untuk kita bisa lepas cacing. Untuk satu induk tinggal kalikan aja 36 gelas kali 15.000, cukup banyak. Nah, ini teman-teman yang saya maksud, untuk kita di pembenihan ikan lele bisa untung besar, karena memang tadi yang saya bahas, pengeluaran yang paling besar adalah di pembelian cacing sutra. Nah, ini solusinya buat teman-teman pembenih. Kalau bisa itu kita budidaya cacing sendiri seperti ini. Tuh. Jika kita sudah budidaya cacing sendiri, otomatis biaya untuk pembelian cacing sutra bisa kita handle. Jadi otomatis kita gratis. Oh ya, jika teman-teman ada yang bertanya juga, walaupun gratis kan untuk perawatan cacing sutra gimana? Nah, ini jujur saja ini gratis untuk perawatan cacing. Kita untuk pemasok air, untuk pemberian airnya kita memanfaatkan limbah dari kolam, dan kemudian pakan seperti ini, pakan organik ini gratis, kulit nangka, terus ini daun bayam. Dan kemudian jika saya mau panen itu saya pancing kasih dedak, dan kebetulan dedak juga gratis, saya bisa giling gabah sendiri, jadi kita dapat dedak gratis, kita pakan. Nah, ini. Nah, untuk
biaya pelet sebagainya itu menurut saya ya mudah lah, bisa terjangkau. Tapi kalau cacing sutra ini memang biayanya lebih banyak. Sebagai pembenih, tentunya cacing sutra ini kan sangat penting untuk starter awal pertumbuhan larva. Jadi ini buat teman-teman saya sarankan, kalau kita jadi pembenih harus punya cacing sendiri atau budidaya cacing sendiri. Nah, mudahnya lagi kalau kita punya cacing sendiri ini, kita bisa sewaktu-waktu cek induk dan kita pijahkan, dan tidak bingung lagi untuk pakan awal cacing sutra karena udah punya di budidaya kolam sendiri kayak gini. Nah, tentunya memudahkan kita bekerja dan bisa kita menargetkan per siklus. Jadi kita kan bisa seleksi induk sewaktu-waktu karena memang pakan awal untuk larva cacing sutra ini udah siap di kolam kita. Nih, kayak gini. Alhamdulillah ini mencukupi untuk sekali turun 2 pasang induk lele, itu mencukupi. Kayak gini. Nah, ini kebetulan kemarin saya pijahkan 2 pasang dan alhamdulillah memang penetasannya mantap, brol semua. Nih. Nah, kondisi kayak gini, ini udah saya kasih cacing sutra kemarin. Saya panen memang nggak keseluruhan, untuk starter awal aja. Itu kemarin 5 gelas. 5 gelas saya bagi-bagi di 1, 2, 3, 4 kolam. Yang sana 2, ini 2. Memang untuk starter awal aja. Nanti jika sekitar umur 5-6 hari setelah menetas, itu baru mulai saya panen lebih banyak lagi di sini. Karena kondisi larva udah besar kan, banyak untuk makan cacing sutranya. Kalau ini 5 gelas saja, 5 gelas saya bagi menjadi 4 kolam cacingnya. Ini hanya untuk perkenalan aja pakan dari luar, yaitu cacing sutra. Nih, kayak gini kondisi larvanya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang pengalaman saya di pembenihan ikan lele. Jika di pembenihan ikan lele ini ingin untung besar, karena memang biaya pengeluaran paling banyak itu di cacing sutra menurut saya, pembelian cacing sutra. Jika kita udah punya cacing sutra sendiri kayak gini, budidaya cacing sutra sendiri, bisa aman, jadi mengurangi biaya pengeluaran. Kayak gini. Juga kita kalau memang awal larva kasih cacing sutra itu tingkat hidup larva sangat tinggi, nggak repot di kita untuk. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pembudidaya ikan lele, khususnya di pembenihan. Seperti itu. Ini pengalaman saya aja. Memang kita harus punya cacing sendiri, cacing sutra sendiri. Dulu juga saya pernah sih beli, yaitu makanya saya bisa bilang kalau pengeluaran terbesar di pembenihan ikan lele ini di cacing sutra. Apalagi di daerah saya ini, daerah Lampung, susah. Kalau kita cari di alam juga jauh, sekitar 40 kilo kita bisa cari di alam. Itu pun nggak menentu hasilnya. Untuk beli
kita beli dari luar kota, jadi resiko kematiannya juga tinggi, kita rugi. Makanya saya inisiatif ini budidaya cacing sendiri dengan memanfaatkan limbah dari kolam dan ditambah lagi pakan tambahan seperti ini. Oke, cukup untuk sharing kali ini. Salam sukses.